Dahulu kala, di sebuah kerajaan megah, hiduplah seorang raja dan permaisuri yang bijaksana. Namun karena fitnah dan tipu daya, mereka dikutuk dan diusir dari istana. Mereka kehilangan segalanya dan menjadi pengembara. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai si miskin dan istrinya. Istriku, hidup kita sungguh berubah drastis. Dulu kita tinggal di istana megah, kini kita berjalan tanpa rumah. Aku tetap bersyukur suamiku. Selama kita bersama, aku tidak takut. Kita pasti menemukan tempat untuk memulai kembali. Aku berjanji akan melindungi dan mencari nafkah untukmu. Kita harus tetap kuat. Dalam perjalanan panjang, mereka tinggal sementara di hutan belantara. Di sanalah sang istri melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang diberi nama Nila Kesuma. Suamiku, lihatlah, anak ini lahir dengan selamat. Alhamdulillah, Nila Kusuma, engkau adalah cahaya yang baru dalam hidup kami yang gelap. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Seorang dayang jahat yang iri mendengar kelahiran bayi tersebut, lalu menyebarkan fitnah bahwa anak itu membawa celaka. Rakyat semua, anak si miskin itu membawa pertanda buruk. Jika dibiarkan hidup, negeri kita akan tertimpa bencana. Bagaimana bisa kau menuduh bayi yang tak berdosa? Kau fitnah keluarga kami, apa tujuanmu? Buang saja anak itu agar kita semua selamat. Warga kampung, mohon tenang, kita tak boleh bertindak gegabah tanpa bukti. Justru bukti sudah jelas, anak itu pembawa sial. Aku tak percaya begitu saja, namun rakyat ketakutan dan aku harus menjaga mereka. Pengawal, kau juga percaya fitnah ini? Tuanku, hamba tak ingin, tetapi rakyat menuntut keputusan. Aku mohon pergilah sementara demi keselamatan kalian. Tekanan dan ketakutan rakyat membuat mereka percaya kepada fitnah itu. Dengan hati yang hancur, si miskin dan istrinya terpaksa meninggalkan bayi mereka. Nila Kusuma, maafkan kami nak. Kami tidak ingin meninggalkanmu. Aku tidak sanggup, tapi demi keselamatanmu, semoga Tuhan menjagamu. Bayi itu kemudian ditemukan oleh orang dari negeri lain dan dibawa ke istana. Lalu diasuh oleh ratu negeri seberang. Waktu berlalu. Nila Kesuma tumbuh menjadi pemuda gagah, cerdas, dan bijaksana. Namun ia selalu merasa ada yang hilang dalam dirinya. Baginda, izinkan saya bertanya. Sejak kecil saya merasa bukan berasal dari sini. Siapakah sebenarnya orang tua saya? Nila Kesuma, sebenarnya engkau bukan anak kandungku. Engkau kuambil dari hutan saat masih bayi. Jadi, orang tua kandungku masih hidup. Mungkin saja, jika hatimu ingin mencari mereka, pergilah, aku merestui. Nila Kesuma memutuskan melakukan perjalanan panjang. Ia menjelajahi hutan, gunung, dan desa. Hingga pada suatu hari, ia bertemu sepasang orang tua miskin yang sedang duduk di tepi jalan. Bapak, Ibu, apakah kalian baik-baik saja? Kami hanya orang miskin nak, hidup kami berat. Tapi kami bersyukur. Nila Kesuma menatap keduanya. Ada rasa aneh dalam hatinya. Seperti ada ikatan kuat. Entah mengapa, aku merasa dekat dengan kalian. Wajahmu mengingatkanku pada anak yang dulu harus kami tinggalkan. Apa? Siapa nama anak itu? Nila Kusuma. Bapak, Ibu, akulah Nila Kesuma. Mereka bertiga berpelukan dengan air mata haru. Setelah sekian lama terpisah, keluarga itu akhirnya bersatu kembali. Setelah bersatu kembali, Nila Kesuma membawa kedua orang tuanya kembali ke kerajaan. Fitnah dan kejahatan orang jahat akhirnya terungkap.
Kau telah memfitnah orang tuaku. Kau membuat mereka menderita bertahun-tahun. Ampuni aku hanya iri. Keadilan harus ditegakkan, tapi aku tidak akan membalas dendam. Yang penting kebenarannya telah kembali. Dengan dukungan rakyat, si miskin dan istrinya dipulihkan martabatnya. Nila Kesuma menjadi pemimpin muda yang disegani. Mereka hidup damai dan bahagia setelah melewati berbagai ujian hidup. Kita telah melewati masa gelap. Kini saatnya membangun kembali kehidupan. Anakku, engkau adalah anugerah terbesar bagi kami. Semoga keluarga kita selalu diberkahi. Demikianlah kisah hikayat si miskin, cerita tentang kesabaran, kejujuran, dan kekuatan keluarga menghadapi ujian.